Shalom, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya berterima kasih kepada baik Sri Rohani, baik Bapak Ibu Asrama, dan terlebih kepada Tuhan yang memiliki pelayanan. Langsung saja kita akan membuka dari Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang inilah firman Tuhan yang membentuk engkau Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memilih engkau dengan namamu. Engkau ini punyanya. Apabila engkau menyerah kepada air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel di Yerusalem. Aku menebus kau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena kau berada dari tempat dan mulia dan anak ini masih Allah, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai kau. Aku akan mendatangkan anak cucu darimu, dan aku akan menghitung nyawa mereka. Aku akan berkata kepada barat yang mereka, dan pada selatan adalah katakan, bawalah anak-anak muda dari jauh, dan anak-anak perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk memuliakanku, yang kubentuk dan yang Amin. Dalam kitab ini, saya akan mengambil tema Aku Berharga. Namun, saya akan mengambil satu ayat aja, yaitu dari ayat yang pasal yang 43 ayat yang ke-4a, yaitu oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Sesuai dengan nyanyian kita tadi bahwa kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Seperti yang kita tahu kemarin kita telah merayakan atau memperingati di mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib, yang mengartikan bahwa kita semuanya di dunia ini sangat berharga di mata Tuhan, dan tentunya semuanya itu Tuhan lakukan tidaklah menjadi sia-sia, tapi itu sungguh-sungguh menjadi bentuk kasih sayangnya kepada kita semuanya. Gagal melayani atau dalam pelayanan tidak disukai teman-teman, melakukan apa aja selalu serba salah di mata banyak orang. Belum lagi tugas dan tanggung jawab kita di tempat ini. Belum juga keluarga kita yang kadang tidak bisa menjadi penopang bagi kita. Atau mungkin dari antara kita ada yang keluarganya tidak seerat seperti keluarga-keluarga yang harmonis, atau ini juga adalah hal yang penting bagi kita ya, kalau keluarga itu, karena keluarga adalah hal yang paling berharga bagi kita. Belum lagi masalah yang sering timbul dan menghampiri kita di saat yang tidak tepat. Itu akan membuat kita sangat merasa tidak berguna di saat-saat itu, merasa tidak berharga, serasa kita itu seperti sama sekali tidak ada yang memperhatikan kita, selalu meremehkan kita.
Kadang yang ada di benak kita ya buat apa saya hidup kalau saya tidak berarti di dunia ini? Buat apa juga kita ada di dunia ini? Setiap apa yang kita omongkan, setiap apa yang kita lakukan selalu serba salah. Sehingga yang terjadi itu ya kita selalu malas untuk bangkit lagi dan berbuat sesuatu sampai pada akhirnya pasrah dengan keadaan, pasrah dengan kata-kata, pasrah dengan apa yang selalu diberikan kepada kita yang membuat kita sendiri down dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan akhirnya benar-benar menyerah begitu saja. Firman Tuhan dalam Yesaya ini bahwa Dialah yang telah menciptakan. Tuhan adalah Allah yang sangat menyayangi bangsa Israel. Bahkan di saat bangsa Israel melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Pada saat Israel berada di Mesir dan mereka mengalami masa pembuangan, firman yang memberikan penghiburan ini adalah berada di Yesaya yang selalu menghibur mereka, memberikan mereka harapan serta kekuatan. Itu karena bangsa Israel percaya karena Tuhan melindungi mereka, Tuhan ada untuk mereka di saat mereka susah, bahkan di saat mereka harus dibuang dan dianiaya oleh bangsa Israel. Seperti yang kita tahu, bangsa Israel juga bangsa yang sangat berharga di mata Tuhan, dan inilah yang menjadi suatu dorongan atau penguatan bagi bangsa Israel di saat berada dalam kondisi keterpurukan pada saat pembuangan. Namun Tuhan memberikan kekuatan baru, semangat baru, dan harapan di dalam Tuhan. Bahkan terutama dalam janji kemuliaan yang Tuhan sendiri sampaikan, itu janji akan menghibur mereka dalam kekalahan mereka. Keadaan terpuruk memang dapat menyebabkan hilangnya sukacita, kebahagiaan, bahkan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Sehingga kita juga selalu merasa menjadi orang paling gagal di dunia ini, merasa bahwa hidup kita sendiri tidak berharga dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan sendiri menegaskan bahwa kita adalah orang paling berharga di mata Tuhan sendiri. Kita tidak akan pernah disia-siakannya, walaupun kita merasa diri kita tidak berharga, walaupun kadang juga kita melakukan kesalahannya di luar kehendak Tuhan. Dan terbukti di saat seperti kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus, Dia mati di atas kayu salib. Itu bukan hanya sekedar formalitasnya aja, tetapi itu benar-benar memang Tuhan membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita dan mengangkat kita yang direndahkan, yang dibuang, yang merasa hina di mata dunia. Dia mengangkat kita dan mengatakan kita ini berharga. Tuhan telah mengalami banyak penganiayaan semasa hidupnya. Bahkan di saat umurnya yang ke-33 tahun, Dia telah menyiapkan diri untuk menjadi korban bagi banyak orang-orang berdosa, bagi manusia yang ada di dunia ini. 3,5 tahun Dia selalu menyampaikan kabar baik atau kabar sukacita. 30 keping perak Dia dikhianati oleh muridnya sendiri, murid yang dikasihinya, tetapi pada kenyataannya Dia dikhianati. Dia memikul salib
sepanjang 33 kilometer. Dia harus memikul salib itu. Dan tepatnya jam 3 jam dia tergantung di atas kayu salib sampai dia benar-benar lelah dan menyerahkan hidupnya di atas kayu salib kepada Allah. 3 paku ditancapkan di kaki dan di tangannya. Lebih dari 3 liter darahnya tercurah bagi kita semua. Semua dilakukannya dengan tulus hati karena kasihnya kepada kita semua. Dan setelah dia mengalami banyak hal ini, 3 kata yang dia katakan di atas kayu salib, bahwa yang dia katakan itu, aku mengasihi kamu. Berarti dia mengorbankan dirinya itu bukan karena terpaksa, bukan karena dia harus memang, tapi dia melakukan itu karena dia mengasihi kita semua di tempat ini. Bahkan di saat dia melayani saja, dia sudah tahu bahwa dia adalah korban yang akan dijadikan sebagai penebusan kita di dunia ini. Lalu apakah kita masih bisa menyatakan kita sama sekali tidak berharga di matanya Tuhan? Bukankah hal ini benar-benar sudah mungkin kita semua, bahkan memampukan kita untuk bangkit lagi, untuk tetap berusaha melakukan apa yang terbaik dapat dilakukan, serta percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Jadi mulai sekarang jadilah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Walaupun tidak dihargai, walaupun sering dijatuhkan, walaupun sering dikatai, sering sekali banyak hal yang membuat kita down, banyak sekali yang membuat kita harus merasa minder, insecure. Tapi saya percaya di saat kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terus menanamkan dalam hati kita bahwa kita lebih berharga di mata Tuhan daripada di mata dunia dan di mata manusia. Kita percaya kita akan menjadi orang yang paling berharga di mata Tuhan. Sama seperti yang bisa saya ambil dari Perjanjian Lama, yang dimana juga kita tahu Raja Daud adalah orang yang sering sekali disepelekan oleh keluarganya sendiri, disepelekan oleh musuh-musuhnya, disepelekan oleh Raja Saul pada waktu itu. Karena kenapa? Karena dia dilihat tidak mampu, dan karena mereka melihat fisiknya itu tidak ada apa-apanya. Di saat dia turun di medan perang, mereka tidak yakin bahwa dia bisa melakukannya, dan yang ada di benak mereka itu hanya dia pasti di saat menghadapi Goliat, bangsa Filistin pada saat itu, dia mungkin sudah tidak akan kembali lagi. Namun buktinya Tuhan menyatakan kuasanya di saat Daud sendiri dituntun oleh Tuhan hanya dengan batu kecil dari sungai, dia bisa menjatuhkan Goliat pada waktu itu. Dan yang terjadi malah sebaliknya, mereka memuji keberanian dari Daud, memuji bahwa Daud itu ternyata tidak seperti apa yang mereka katakan. Itulah makanya kita jangan selalu merasa minder atau insecure, karena kita tahu di saat kita dijatuhkan, kita tahu bahwa Tuhan akan mengangkat kita kembali, dan Tuhan
Tuhan tidak akan meninggalkan kita pada saat itu. Kesimpulannya, siapa kita di mata Tuhan jauh lebih berharga dari penilaian orang terhadap kita. Karena Tuhan senang memakai orang yang dianggap bodoh oleh dunia, dan Tuhan senang memakai orang yang dianggap lemah oleh dunia. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini walaupun sangat singkat, tapi saya percaya karena saudara-saudara semuanya bisa menanamkan dalam hati, mengatakan bahwa saya berharga, aku berharga di mata Tuhan walaupun aku dihina dan dijatuhkan oleh banyak orang. Sekian dan terima kasih.